Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang macam-macam badai. Ya, dalam hidup ini ada 3 hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Yang pertama adalah masalah, yang kedua adalah penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. Seorang bijak berkata, hidup itu misteri, karena engkau tidak tahu kemana dia akan membawamu. Nah, dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami badai hidup. Baik dia orang percaya maupun dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Biasanya badai itu digambarkan sebagai masalah dan penderitaan. Kalau kita pelajari firman Tuhan, kita bisa menemukan macam-macam badai yang bisa saja terjadi atau tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, badai bisa datang dari Tuhan, seperti yang dialami oleh Yunus karena tidak taat. Kalau kita membaca dalam Yunus pasal 1 ayatnya yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ketidaktaatan itu mendatangkan masalah dalam hidup. Contoh, melanggar rambu lalu lintas, melakukan tindak kejahatan. Yunus ini disuruh ke Niniwe, tetapi dengan sengaja pergi ke Tarsis, arah yang berlawanan. Yang kedua, kita belajar badai itu bisa datang karena membawa Tuhan Yesus seada-adanya atau asal saja. Dan ini menjadi gambaran orang Kristen yang berdoa, mencari Tuhan ketika mengalami masalah saja. Ketika mengalami zona nyaman, lupa untuk ibadah, mengabaikan atau tidak menganggap ibadah itu sesuatu yang penting. Ketika terjadi masalah, baru kembali beribadah, walaupun mungkin hanya secara online, ya. Kemudian kembali masuk dalam persekutuan doa, ya. Jadi membawa Yesus seada-adanya itu badai yang kedua. Kalau kita membaca dalam Markus 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, ibu-ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Tuhan itu ada di perahu bersama-sama dengan murid-murid, tapi sedang tidur di buritan. Mengapa? Karena dibiarkan saja. Murid-murid mencari, membangunkan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, waktu badai itu datang secara tiba-tiba. Sebab itu mari kita belajar mendisiplin diri. Ada persoalan, tidak ada persoalan, tetap berdoa. Ada persoalan, tidak ada persoalan, kita mendisiplin diri untuk beribadah. Sebab bukan tanpa janji. Kalau kita beribadah dengan benar, Alkitab berkata, roti makanan kita diberkati, penyakit dijauhkan dari tubuh kita. Ya, yang ketiga, yang terakhir, badai datang karena tidak percaya pada nasihat hamba Tuhan sebagai wakil Allah yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, menjadi hamba Tuhan itu tidak sulit, ya, tetapi mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan itu yang sedikit sulit, ya. Nah, kalau kita membaca Kisah Rasul 27
ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada percaya kepada perkataan Paulus. Ya, jadi jurumudi dan nahkoda itu lebih percaya pada kemampuannya sendiri, tidak percaya pada nasihat Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang dipakai untuk berbicara kepada mereka dan untuk menyelamatkan mereka. Nah, sekarang mengapa Tuhan izinkan badai? Badai itu mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, badai itu bersifat sementara. Tidak ada badai yang permanen. Seperti hidup kita juga tidak permanen di bumi ini. Sewaktu-waktu kita bisa dibawa pulang oleh Tuhan. Ya, Chrisye pernah mempopulerkan lagu Badai Pasti Berlalu. Pesan lagu ini sangat kuat, penuh pengharapan dan penuh keyakinan bahwa sesulit apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, maka suatu saat badai itu pasti akan berlalu. Sama seperti pesta, ya, semeriah semewah apapun pasti akan ada akhirnya. Yang kedua, badai itu menyadarkan kita akan kelemahan kita, keterbatasan kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan, kita sangat bergantung kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup kita ini sangat bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab itu jangan pernah coba-coba menjauh dari Tuhan, supaya kita tidak mengalami kehancuran. Yang ketiga, badai itu menunjukkan kepada kita siapa teman yang sejati. Sahabat atau teman sejati adalah orang yang tetap bersama dengan kita ketika kita mengalami masalah, bukan menjauh. Ya, ada gula, ada semut, tidak ada gula, semut menjauh. Itu bukan sahabat. Ya, sahabat atau teman sejati adalah orang yang meneduhkan kita ketika kita gelisah. Sahabat adalah orang yang mengobati dikala kita sakit, bukan menghakimi. Karena dosa sih makanya kamu sakit, karena ada dosa sih makanya kamu mengalami masalah, bukan, saudara ya. Kemudian yang keempat, badai itu mengingatkan kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan bukan saja berseru kepada Tuhan, badai itu bisa menjadi sarana untuk kita menambah jam-jam doa kita. Kalau kita jujur, ketika semua jalan baik-baik, kita ada dalam zona nyaman, kita anggap doa biasa saja. Tapi kalau kita sedang mengalami masalah, itu akan mendorong kita untuk berulang-ulang datang kepada Tuhan dalam doa, sumber pertolongan satu-satunya. Ya, kemudian yang terakhir, yang kelima, dari dalam badai Tuhan itu berbicara. Wanita yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jangan anggap Tuhan itu hanya membiarkan kita diombang-ambingkan oleh badai begitu saja. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Ya, ketika murid-murid menyeberang, kita lihat tiba-tiba ada angin sakal. Tuhan bukan tidak lihat, Tuhan ada di atas bukit, melihat perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Apakah Tuhan cuma lihat saja dari atas bukit? Tidak. Tuhan berjalan di atas air. Tuhan mendekati mereka. Ya, kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi dari dalam badai Tuhan itu berbicara. Bersyukur kalau kita sesekali ya diizinkan mengalami badai. Saya berkata sesekali diizinkan mengalami badai. Sebab pada umumnya tidak ada orang yang suka dengan badai. Tidak ada orang yang suka dengan masalah. Yang diharapkan apa? Berkat, mujizat, keajaiban. Tapi kita lihat, masalah itu menjadi awal sebuah mujizat. Ya, jadi kalau mau mujizatnya, mesti mau terima masalahnya. Ya, jadi dari dalam badai Tuhan itu berbicara. Ayub 40
ayat yang pertama berkata, maka jawab Tuhan kepada Ayub. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Kalau Alkitab berkata Tuhan menjawab, berarti ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah ucapan terlebih dahulu, ya. Ayub mengucapkan sesuatu, kemudian dari dalam badai Tuhan itu menjawab Ayub. Sebab itu ketika kita diizinkan mengalami badai hari-hari ini, mari tangkap suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Hidup memang berat, ya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Jangan jadi lemah, jangan jadi tawar hati, dan jangan jadi putus asa. Kalau kita mau hidup dalam mujizat Tuhan, siap terima yang namanya badai, yang membuat kita melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Tapi biar Roh Kudus menolong kami tidak menunggu badai datang, baru kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi kami belajar mendisiplin diri kami untuk terus membangun relasi, makin lama makin kuat dengan Tuhan, sampai melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga ketika goncangan itu terjadi, kami tidak roboh secara rohani. Kami tidak mengalami kekandasan iman. Tetapi kami semakin melekat kepada Tuhan. Sebab sengsara, ya, itu membuat kita makin melekat kepada Tuhan. Penderitaan itu mendorong kita untuk semakin berulang-ulang masuk dalam persekutuan, dalam doa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengar kebenaran firman ini. Dan Hamba berdoa, sempurnakan pemberitaan firman, terjemahkan lebih lagi kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.